Ini menunjukkan bahwasanya puasa dengan doa adalah suatu ibadah yang bergandengan. Dan kemudian terakhir kita akan bahas tentang kekeliruan-kekeliruan dalam i'tikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis kita ini pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Pertama, puasa. Kita mulai dari amalan pertama sebelum kita puasa. Apa itu? Makan sahur, betul kan? Nah, makan sahur ini, para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan sahur ini ibadah. Bukan hanya sekedar persiapan biar gak lemes pas puasa, enggak. Saya katakan makan sahur ini ibadah. Artinya seseorang itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makan sahurnya. Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, as-sahur akluhu barokah. Makan sahur itu adalah barokah. Fala tada'uh, jangan kalian tinggalkan makan sahur itu. Ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, as-sahur akluhu barokah. Makan sahur ini penuh berkah. Fala tada'uh, jangan kalian tinggalkan. Jangan kalian tinggalkan makan sahur ini. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang santap sahur. Makan aja ibadah. Makanya jangan pernah remehkan sahur. Sahur ini ibadah. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang sahur. Apa artinya Allah bersolawat? Kalau Allah bersolawat untuk kita, artinya Allah menyebut-nyebut nama kita, membanggakan kita di hadapan para malaikat di atas langit. Ini suatu keistimewaan. Kita nggak dikenal di bumi, tapi dikenal sama pemilik langit dan bumi. Makanya makan sahur ini jangan disepelekan. Nah, yang jadi masalah adalah kapan waktu sahur itu? Karena sahur itu tuh adalah nama waktu. Apakah orang makan jam 3 malam sudah bisa dibilang saya sahur? Apakah orang makan habis taraweh lalu saya tidur nanti bangun subuh sudah bisa dikatakan sahur? Sahur ini punya waktu. Nah, ini harus kita ketahui. Kalau kita mau beribadah sahur, mau melakukan ibadah sahur, harus tahu mana waktunya. Waktu sahur itu di dalam bahasa Arab artinya adalah ma bainal fajri shadiqi wal kadhib. Waktu, tenggang waktu antara fajar dusta dengan fajar yang jujur. Tahu fajar dusta, fajar jujur gak? Jadi fajar itu terbit kan ketika dia muncul sinar matahari, dia melebar ke kanan dan ke kiri, ke ufuk kanan, ufuk kiri. Ini namanya fajar yang jujur, fajar beneran. Dan inilah tanda masuk waktu subuh. Ini tanda masuk waktu subuh. Nah, 15 menit atau 20 menit sebelumnya itu ada namanya fajar palsu, fajar dusta. Dia itu tuh adalah sebersit cahaya naik ke atas langit tapi tidak melebar, tidak ke ufuk kanan, tidak ke ufuk kiri. Dia hanya naik ke atas saja. Nah, ini namanya fajar palsu. Dan dia letaknya terjadinya 20 menitan, sekitar 20 menit sebelum fajar yang asli. Nah, sekarang kalau kita katakan waktu sahur adalah waktu antara fajar yang palsu dengan fajar yang asli. Yang palsu itu yang pertama, yang asli itu yang kedua, yang adzan subuh itu yang asli. Berarti sebenarnya waktu sahur itu adalah tenggang waktu sekitar 20 menit sebelum adzan subuh. Nah, jam piro? Jam 3 berarti sahur dah. Ya enggak kan? Sekarang subuh jam berapa? Jam 4.45 ya? Ya berarti setengah 5 kurang lah. Itu berarti waktu? Nah, sekarang pertanyaannya gini. Waduh, saya nih kalau makan harus banyak baru kuat puasa ini. Gak cukup waktunya kalau 15 menit buat sahur. Gimana solusinya? Solusinya gampang. Anda monggo, Anda bangun dari jam 3 makan. Silahkan kalau mau dari jam 3 makan silahkan. Tapi makan ini bukan sahur. Nanti ketika mau subuh, makan aja tuh butir kurma. Minum aja segelas air. Inilah sahur Anda.
Jadi yang penting itu ada yang kita makan, ada yang kita minum menjelang subuh. Kalau memang kita nggak bisa ya makan hanya 15 menit sebelum azan, mungkin kita makannya harus seporsi, harus ada nambahnya lagi, ada bersesi atau apa. Nah, siasati dengan cara apa? Mungkin kita makan sebelum waktu sahur, tapi nanti menjelang subuh kita melaksanakan sahur lagi. Nah, entah itu makan kurma, entah itu minum air dan semacamnya. Nah, yang seperti ini kan jarang dibahas ya kan. Nah, seperti ini kita harus paham bahwasanya sahur ini ibadah dan kita melakukannya dengan ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu, terlewat kebaikan seperti ini, ya kan? Terlewat kebaikan semacam ini. Nah, mulai sekarang kita amalkan sahur ini ya. Insya Allah, jadi kita jangan meremehkan sahur ini. Usahakan kita selalu sahur setiap puasa, meskipun kita udah biasa puasa. Karena sahur itu bukan hanya sekedar bekal buat puasa aja, enggak. Itu adalah ibadah. Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang melaksanakan sahur. Ini pembahasan pertama. Pembahasan kedua, boleh tidak melanjutkan sahur kalau nanggung ketika azan berkumandang. Misalkan telat bangun nih, wah ternyata 3 menit lagi azan, akhirnya langsunglah santap secepatnya, rupanya langsung azan, udah azan. Nah, ini masih boleh dilanjutin nggak makannya? Karena saya dapati di sebagian masyarakat itu ada yang mengatakan, oh yang penting belum selesai azannya nggak apa-apa makan, oh yang penting belum hayya 'alal falah nggak apa-apa makan. Ada yang seperti ini. Boleh tidak makan ketika masih azan? Nabi kita sholat ini ada 2 hadis ya, ada 2 hadis. Hadis pertama hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin, fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam subuhnya itu punya 2 muadzin. Muadzin pertama adalah Bilal bin Rabah. Ini muadzin pertama yang azan di waktu fajar kadhib, waktu fajar dusta itu. Nah, kemudian muadzin kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta yang menjadi sebab turunnya surat Abasa. Nah, ini muadzin kedua ini azannya adalah ketika fajar terbit. Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin kedua ini, beliau buta. Beliau tidak azan karena melihat fajar, bukan, karena beliau buta, beliau nggak bisa lihat. Beliau ini azan ketika para sahabat lain melihat fajar baru bilang asbahta, asbahta, udah fajar, udah fajar. Baru Abdullah bin Ummi Maktum naik azan. Artinya Abdullah bin Ummi Maktum ini azan berdasarkan pengabaran para sahabat yang melihat fajar. Nah, kalau sekarang muadzin sekarang ini kan, mereka azan mirip seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Mereka azan subuh berdasarkan pengabaran waktu jam yang sudah terjadwal sesuai dengan jadwal terbitnya fajar. Berarti kalau seandainya kita dapati ada muadzin yang memang dia itu tuh berpatokan dengan jadwal resmi, berarti azan dia ini sudah mu'tamad, sudah bisa dijadikan sandaran. Jangan lagi kita lanjut makan ketika dia azan. Karena Nabi kita SAW mengatakan apa? Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Makan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum azan. Berarti pemahaman dari hadis ini, ketika Abdullah bin Ummi Maktum sudah azan, jangan makan minum lagi. Gitu azan berkumandang, jangan makan minum lagi. Kalau nanggung tak masih makan gitu. Nah, Azan. Belum habis. ada satu hadis lagi. Tadi kan saya bilang ada 2 hadis ya. Hadis pertama tadi hadisnya Bukhari dan Muslim, riwayat tadi tentang azan Ibnu Ummi Maktum. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum sudah azan, maka berhenti makan dan minum. Di hadis lain riwayat Abu Daud, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maaf saya lihat dulu teks hadisnya ya biar saya nggak salah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida
wal ina'u ala yadih fala yadh'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan dan ternyata di tangannya ini pas ada gelas, dia mau minum nih, dengar azan. Nah, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fala yadh'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jangan dia taruh gelasnya sampai dia selesaikan hajatnya dia dulu dari minuman ini. Ini tadi yang kata Bapak nanggung tadi kan. Nah, udah megang nih azan. Nah, teruskan. Tapi hadis ini dijelaskan oleh para ulama, ini berlaku khusus pertama hanya untuk minum, bukan untuk makan. Kemudian yang kedua, gelasnya sudah di tangan, bukan masih di kulkas. Azan, waduh, masih seret, lu minum, ambil air di kulkas. Enggak kayak gitu. Bukan karena seret, bukan karena apa. Dia memang udah pengen minum, gelasnya udah di tangan. Saya bacakan ulang hadisnya ya. Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadi. Kalau salah seorang di antara kalian mendengar azan dan gelas sudah terlanjur di tangannya, fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu minhu. Maka jangan dia letakkan gelas ini sampai dia selesaikan hajatnya dari minum ini. Apa yang dia butuh minum ya dia minum. Berarti di sini di hadis ini Nabi SAW hanya mengecualikan minum, bukan makan. Dan hanya berlaku ketika gelasnya udah di tangan, bukan masih di kulkas, bukan di meja, enggak. Bahkan guru saya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau ditanya bagaimana dengan orang yang punya obat yang harus diminum. Kata beliau, kalau obatnya enggak di tangan maka jangan diminum. Kalau obatnya itu dan obatnya ini bukan bentuk minuman ya. Kalau obatnya ini bukan bentuk minuman dan memang enggak ada di tangannya maka jangan diminum. Itu obat ya, apalagi makan. Nah, ini permasalahan yang kedua tentang masalah batas waktu sahur, yaitu sampai mendengar azan. Yang ketiga, masalah niat puasa. Masalah niat puasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari istri beliau Hafsah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyamalah." Barang siapa belum berniat puasa dari malam hari, maka tidak sah puasa dia di siang hari. Malam hari itu terhitung dari waktu maghrib. Waktu maghrib ini waktu malam, ya, sampai fajar. Jadi ketika seseorang itu mau puasa besok pagi, dari malamnya paling enggak dari sejak waktu maghrib dia sudah eling, sudah apa? Eling itu benar ya, ingat ya. Saya mau coba-coba pakai bahasa Jawa, jadi kalau misalnya nanti salah-salah mohon maaf nih ya. Saya ini kan bukan orang Jawa, tapi saya lingkungan, saya juga heran, saya ke Lampung tapi kok ini Jawa. Jadi kalau misalkan nanti ternyata bahasa Jawa saya yang salah ya maaf. Nah, jadi dia di waktu maghrib paling enggak, atau ya waktu tarawih atau apa, dia harus ingat bahwa saya besok saya mau puasa Ramadan, puasa wajib Ramadan. Itu harus hadir di dalam benahnya di malam itu tuh. Entah itu ketika tarawih, entah itu ketika sahur, entah itu ketika buka puasa maghribnya. Intinya dia harus punya niat bahwa saya besok dia puasa. Kalau dia tidak ada niat di malam hari, maka tidak ada puasa yang bisa dia lakukan di siang harinya. Tidak sah puasa dia di siang hari, karena memang namanya amalan itu harus dengan niat. Cuman yang jadi persoalan sekarang adalah niat itu tidak dilafalkan. Niat itu tidak dilafalkan. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya, saudara kita yang kadang habis tarawih sama-sama baca niat puasa, atau mungkin di TV-TV ya, kadang ada di waktu imsak itu ada niat puasa ditampilkan. Ini tidak ada asal usulnya dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat itu adalah suatu ibadah yang simple banget. Cukup yang penting kita tahu, kita ingat, udah itu niat namanya. Jadi kita bangun buat bikin sahur, ya itu kita niat buat puasa Ramadan. Kita tahu nih kita bulan Ramadan yang kita bikin sahur buat puasa, ini sudah niat. Jadi tidak perlu susah payah lafal niat buat puasa Ramadan.
Ini penting saya ingatkan, kenapa coba? Karena sebagian orang itu suka ketiduran, kebablasan sahur, kebablasan bangun-bangun sudah lewat waktu subuh. Nah, makanya di sini saya wanti-wanti, masalah niat ini penting. Setidaknya ketika dari waktu isya, dari waktu maghrib, ingat selalu besok saya mau puasa Ramadan. Kemudian pembahasan terakhir tentang puasa. Ini catatan khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Ini untuk para ummahat ya, untuk para ibu-ibu. Ibu hamil dan menyusui itu betul diberikan keringanan untuk berbuka saat puasa. Artinya tidak berpuasa. Namun keringanan ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak mampu berpuasa, khawatir akan keselamatan dirinya atau keselamatan janinnya. Jadi masalah ini, keringanan untuk ibu hamil dan menyusui ini bukan masalah perasaan. Aduh kayaknya nggak bisa, aduh takut, aduh khawatir, takutnya enggak. Anda ketika mau masuk bulan Ramadan, periksa ke dokter, USG lah atau apapun lah itu, periksa ke dokter, tanya ke dokter, konsultasi. Kalau dokter mengatakan kandungan ini aman, puasa, jangan takut. Karena sebagian muslimah itu mengira, oh ini kayak safar, berat nggak berat, boleh berbuka. Ini salah, ini keliru. Ibu hamil dan menyusui tetap wajib berpuasa, kecuali kalau dia memang khawatir keselamatan dirinya atau keselamatan janinnya. Jadi di sini kita bersikap pertengahan, tidak bermudah-mudahan, tapi juga tidak memberatkan diri kita. Kita konsultasi ke dokter yang terpercaya, ya, tidak hanya main perasaan, tapi tidak juga memaksakan diri kita. Oke. Kita masuk ke pembahasan tarawih. Pembahasan tarawih. Nabi kita SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata ihtisaban, mengharapkan pahala. Jadi imamnya mau sepanjang apapun sholatnya tetap harapkan pahala, bukan harapkan kapan selesainya. Ya, karena kadang kita itu tuh kehilangan ihtisab, kehilangan mengharap pahala. Entah itu karena kita sudah terbiasa dengan ibadah tersebut, atau karena kita sudah bosan dengan ibadah tersebut, akhirnya di hati kita ini hilang namanya ihtisab, mengharapkan pahala. Ketika berdirinya panjang, kaki pegel, kita harapkan pahalanya dari situ. Jangan malah berpikir, ini kapan selesainya, ini kapan selesainya, ini kapan selesainya. Tidak, harapkan pahalanya di situ. Kalau kita harapkan pahalanya dalam kelelahan, kecapean, kepegelan kita itu, Allah akan ampuni seluruh dosa kita yang telah lalu. Tapi kalau misalkan kita sholat hanya sekedar raga doang, nungguin kapan ini rukunya, nah yang ini dikhawatirkan malah tidak dapat fadilah dari hadis ini. Ini hadis ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini saya yakin semuanya udah hafal, udah sering banget dibahas. Sering sekali, setiap Ramadan, mungkin tiap malam diulang-ulang sama para penceramah tarawih. Tapi ini bukan suatu hal yang ringan. Bagaimana seorang muslim itu setiap kali dia ibadah, dia mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar sadar, saya puasa ini, saya sholat tarawih ini, saya ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup bermasyarakat. Kadang kita lihat ada orang yang kayanya tajir melintir, mau apa aja tinggal tunjuk lah ibaratnya. Kita ngelihat ada orang yang kaya tapi masih menengah, ada yang kaya banget, ada yang di bawah kita. Kita kalau di kelas masyarakat yang bawah, kita mau nggak mau pasti akan kagum dengan yang kelasnya di atas, yang lebih kaya. Pasti akan ada kagum. Kita ngelihat di pinggir jalan tuh ada rumah gede sendiri, yang lainnya kecil-kecil, rumahnya ini gede sendiri, pasti ada rasa kayak, ih, keren banget. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Isra,
Allah mengatakan, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian manusia di atas sebagian yang lainnya di dunia ini. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala takdirkan manusia itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tahtanya tinggi, ada yang rendah, kastanya tinggi, kastanya rendah. Perhatikanlah di dunia ini. Kemudian Allah katakan, "Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila." Nanti di akhirat derajatnya, perselisihan, perbedaan derajatnya itu jauh lebih jomplang, jauh lebih beda. Jadi orang masuk surga, meskipun dia masuk surga, tapi dia ngelihat penduduk yang di atas dia itu jauh lebih tinggi daripada dirinya. Makanya kalau kita itu punya rasa iri dalam masalah dunia ya, nanti kelak rasa iri ketika melihat penduduk surga yang lebih tinggi itu lebih jomplang, lebih besar. Makanya kalau kita itu tidak bisa berlomba-lomba dengan ahli dunia, jangan sampai kita kalah dengan mereka di akhirat. Nah, ketika kita puasa, ketika kita sholat tarawih dan semacamnya, selalu ingat, saya ini puasa, saya ini sholat karena saya ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanamkan selalu. Kalau orang mengalahkan kita dalam masalah harta, orang mengalahkan kita dalam masalah kedudukan, dalam masalah pekerjaan, jangan sampai kita kalah dalam masalah takwa. Jangan sampai kita kalah dalam masalah takwa. Apapun yang Anda inginkan di dunia ini, apapun yang Anda inginkan di dunia ini, tapi belum mampu Anda dapat, itu pasti akan Anda dapatkan yang jauh lebih baik di akhirat kelak. Jadi Anda mau apa sekarang? Misalkan lihat, kepengen apa, lihat apa, misalkan lihat, ini rumah bagus banget, atau ini mobil keren banget. Yakinlah kelak di akhirat pasti Anda akan dapat yang jauh lebih baik. Karena di surga kita akan dapat apapun yang kita mau. Yang penting kita masuk surga. Kalau kita nggak masuk surga, ya itu yang menjadi musibah. Nah, kemudian selanjutnya tentang masalah tarawih ini, ada beberapa permasalahan yang harus kita jelaskan. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu qiyamul lail, apa itu tarawih, apa itu tahajud, dan apa itu witir. Ini ada 4 sholat: qiyamul lail, tarawih, tahajud, dan witir. Qiyamul lail itu adalah seluruh sholat sunnah yang dilakukan di malam hari. Malam hari dimulai kapan? Maghrib. Jadi kalau ada orang dia sholat sunnah mutlak, memperbanyak sholat sunnah di ba'da maghrib, ini sudah termasuk qiyamul lail. Sudah termasuk qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu tidak harus setelah tidur. Qiyamul lail adalah seluruh sholat sunnah dari maghrib hingga fajar. Ketika orang itu tuh dia melaksanakan sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, meskipun itu dia belum tidur, itu sudah termasuk qiyamul lail. Nah, kalau kita sudah memahami definisi ini, berarti sebenarnya tarawih, tahajud, witir semuanya termasuk dalam qiyamul lail. Semuanya masuk ke dalam pembahasan qiyamul lail. Tarawih yaitu qiyamul lail, tahajud itu qiyamul lail, witir itu qiyamul lail, semuanya qiyamul lail. Nah, tarawih ini dari mana? Tarawih ini tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Penyebutan penamaannya tidak ada dari hadis Nabi SAW. Tarawih ini adalah penyebutan para ulama terhadap sholat qiyamul lail yang dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa mereka sebut dengan tarawih? Karena mereka biasanya sholat dengan berdiri yang panjang dan beristirahat dulu di setiap 2 atau 4 rakaat. Itulah yang disebut dengan tarawih. Tarawih itu artinya istirahat yang banyak. Karena rakaatnya banyak dan berdirinya panjang, makanya mereka tuh biasanya setiap 2 rakaat atau setiap 4 rakaat mereka istirahat dulu, lonjorin kaki dulu. Nanti baru setelah itu berdiri lagi. Nah, itu tarawih. Nabi kita Muhammad SAW itu biasa sholat tarawih 11 rakaat.
tapi jangan tanya tentang panjangnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat tarawih dari ba'da isya hingga pertengahan malam, artinya jam 12 atau jam 1. Kemudian di malam 27 dalam salah satu Ramadan beliau sholat tarawih dari ba'da isya sampai mau fajar. Sampai ketika itu perawi hadits ini mengatakan kami buru-buru nyari air, nyari kurma, bentar lagi fajar. Artinya nih tarawih sepanjang malam 11 rakaat. 11 rakaat tapi sepanjang malam. Nah, di zaman Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau memperhatikan keimanan dan kekuatan kaum muslimin di zaman itu tuh sudah tidak seperti keimanan para sahabat yang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu pun menjadikan sholat tarawih ini dibuat berdirinya lebih sebentar, tapi rakaatnya lebih banyak. Disinilah mulai ada yang namanya tarawih 20 rakaat. Makanya sebenarnya orang yang mengatakan tarawih 20 rakaat itu bidah, ini keliru. Ini kesalahan fatal. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Gak masalah sampai berapa. Gak masalah sampai berapa. Yang penting 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul kebiasaan beliau hanya sampai 8 kemudian witir 3. Tapi kalau ada orang mau nambah itu tidak masalah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Mau lebih dari itu nggak masalah. Kalau lebih dari 11 tidak masalah. Yang penting 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, Umar radhiyallahu anhu melihat keimanan para sahabat, bukan keimanan para sahabat, maaf ya. Maksudnya keadaan para kaum muslimin, di situ ada para tabiin dan semacamnya mulai berubah. Maka pun beliau menjadikan sholat itu tuh 20 rakaat, tapi berdirinya tidak selama berdirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah Umar radhiyallahu anhu datanglah sebagian tabi'in, mereka menjadikan tarawih itu ada yang 30 rakaat, ada yang 40 rakaat, itu ada. Dan mereka para salaf. Dan mereka melakukan ini bukan suatu kebidahan. Mereka melihat bahwasanya berdiri 20 rakaat ini nih masih terlalu panjang berdiri. Akhirnya mereka pecah-pecah lagi. Jadi 30, jadi 40. Karena mereka mau sholat selama mungkin, selama seperti Nabi SAW sholat. Tapi karena mereka nggak kuat berdiri lama-lama, akhirnya diperbanyak rukuk dan sujudnya. Nah, sekarang datang zaman kita sekarang, rakaatnya 11, sholatnya pendek. Nah, inilah keimanannya kita. Rakaatnya 11, pendek pula. Ya, ala kulli hal, ya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kekurangan-kekurangan kita. Makanya saya sangat miris ya kalau setiap Ramadan selalu ada fenomena sholat ngebut. Sholat seolah-olah itu kayak pecah-pecah rekor, dan itu saya harap jangan ada yang ketawakan. Itu saya merasa itu termasuk penghinaan terhadap agama, seperti itu ya. Sebagian orang-orang membuat itu seperti seolah pecah rekor gitu. Jadi Ramadan ini paling cepat 8 menit, Ramadan selanjutnya paling cepat berapa menit, dikebut-kebut 20 rakaat ini berapa. Ini saya melihat, ini saya khawatir ini termasuk pelecehan terhadap agama, dan yang seperti ini jangan dijadikan bahan candaan. Ini sangat berbahaya sekali. Dan yang seperti itu sholatnya pasti mustahil sah. Itu gak akan diangkat sholatnya seperti itu. Karena diantara syarat sahnya sholat itu harus dengan tumaninah. Nah, kemudian itu tadi kita bahas masalah tarawih. Dan kita sudah menyinggung sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, sekarang kalau kita sholat tarawihnya 4 rakaat 1 kali salam, boleh atau tidak? Kenapa, Pak? Sholat tarawihnya 4 rakaat 1 salam. Nah, ya betul. Sebagian saudara kita, mereka sholat tarawih 4 rakaat 1 kali salam. Bersandar dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana sholat tarawihnya Nabi SAW di bulan Ramadan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa qulihin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terbiasa sholat tarawih 4 rakaat. Jangan tanya tentang panjang dan bagusnya 4 rakaat ini.
thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat lagi 4 rakaat, jangan tanya panjang dan bagusnya. Nah, ini hadis ini dipahami oleh sebagian saudara-saudara kita, ini maksudnya adalah salat itu salat tarawih 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam. Dan ini adalah, saya mohon maaf ya, kita bicara masalah ilmiah. Ini adalah pemahaman yang keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena hadis tentang sholat malamnya Nabi SAW itu sangat banyak, dan semuanya menyebutkan 2 rakaat. Hanya satu hadis ini disebutkan 4 rakaat. Artinya kita harus mengkompromikan antara hadis-hadis ini, harus kita gabungkan antara hadis-hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha itu sangat paham kebiasaan sholat malamnya Nabi SAW, bahwasanya beliau itu terbiasa sholat malam 2 rakaat. Nah, Aisyah mengatakan 4 rakaat, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha adalah 4 rakaat ini dilakukan 2 rakaat salam, kemudian istirahat panjang. 2 rakaat salam lagi, 2 rakaat salam, kemudian istirahat. Makanya disebut 4, seolah-olah 4 rakaat, padahal pada hakikatnya 2 rakaat bergandengan dengan 2 rakaat. Oleh karena itu para ulama kita dari mazhab Syafi'i itu mengatakan kalau seandainya ada imam dia sholat tarawih kemudian keliru bangkit ke rakaat yang ketiga, maka jangan diikuti. Katakan subhanallah biar dia duduk. Artinya kalau ditambah maka tidak sah. Adapun kalau di mazhab lain seperti mazhab Hanafi masih mengatakan sah, di mazhab Hambali mengatakan sah, tapi dikatakan ini makruh atau ini menyelisihi sunnah, karena yang masyhur dari perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah salat tarawih 2 rakaat. Kalau witir tak 2 rakaat langsung 1 salam atau 2 rakaat 1 rakaat. Mumtaz, ini pertanyaan bagus sekali. Nanti insya Allah akan kita bahas bersamaan setelah tahajud. Tadi kita membahas ada yang namanya qiyamul lail, kemudian ada yang namanya tarawih, kemudian ada yang namanya tahajud. Tahajud ini adalah penamaan untuk qiyamul lail, untuk sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Makanya kalau misalkan di 10 hari terakhir biasanya kan ada sholat tarawih, kemudian nanti di akhir malam jam 2 ada yang namanya sholat tahajud. Jadi biasanya di sebagian masjid itu dibagi ya, 8 rakaat, kemudian 8 rakaat di jam 2-nya. Nah, ini namanya tahajud. Dan ini hanya masalah penamaan saja. Pada ujungnya semuanya sama, semuanya adalah qiyamul lail, ya. Nah, kemudian terakhir yang keempat ada sholat witir. Sholat witir ini adalah penutup sholat malam, dan dia pengganjil sholat malam. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu tuh ganjil, satu, dan menyukai yang ganjil. Oleh karena itu sholat malam itu dijadikan rakaatnya ganjil. Kalau kita sholat 2, maka nanti di akhir ditutup dengan rakaat ganjil, bilangan ganjil. Ini yang pertama yang perlu kita pahami. Witir itu adalah penutup sholat malam. Yang kedua, witir itu bilangannya ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11, dan tidak lebih dari 11. Ini saya yakin pertama kali mungkin dengar ya, witir 11 rakaat, ya kan? Jadi witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11, tapi tidak lebih dari 11. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yutiru bi khamsin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat witir 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhirnya, tanpa tasyahud sama sekali kecuali di akhir. Jadi 5 rakaat dilakukan langsung, 5 rakaat langsung, lalu tasyahud di akhir. Ini witir 5 rakaat. Ada lagi nanti witir 7 rakaat, ada witir 9 rakaat dan 11 rakaat. Jadi tadi yang pertama witir ini penutup sholat malam. Yang kedua witir ini rakaatnya ganjil. Yang ketiga yang perlu diperhatikan, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam.
Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Artinya, kalau kita sholat tarawih bersama imam, lalu imam itu sholat witir, maka kita ikut witir bersama imam. Seandainya nanti kita itu mau sholat tahajud lagi, maka kita sholat tahajud tapi tidak lagi melakukan witir. Kenapa? Karena witir sudah dilakukan bersama imam. Nah, sekarang ada pertanyaan. Lah, tadi Ustadz bilang witir itu penutup sholat malam. Kok bisa sholat lagi? Nah, menjadikan witir di akhir malam sebagai penutup sholat malam ini hukumnya sunnah. Namun sholat witir 2 kali itu hukumnya haram. Oleh karena itu kita dahulukan apa? Kita dahulukan, kita tinggalkan sunnah supaya tidak terjatuh dari yang haram. Jadi kita tetap witir bersama imam. Lalu nanti kalau mau sholat tahajud, silakan sholat tahajud lagi, namun tidak witir. Lah Ustaz, kenapa kita tidak witir belakangan saja? Jadi kita sholat tarawih sama imam, tapi nggak ikut witir, pulang nanti tahajud baru witir. Ini boleh atau tidak? Boleh, tapi eman bener ya. Sayang. Kenapa sayang? Ada yang tahu? Bukan doa dari malaikat. Kenapa? Kalau ikut sampai imam kenapa? Sama imam kenapa? Jempol ini. Nabi kita SAW bersabda, ya, orang itu ketika dia sholat bersama imamnya sampai selesai dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Jadi Anda mau sholat tahajud sebanyak apapun, tapi kalau ninggalin witir bersama imam, sayang. Sholat semalam suntuknya hilang. Jadi yang benar itu 3 rakaat ya. Belum, sebentar. Belum apa itu? Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa sholat bersama imam sampai imam ini pulang, sampai imam ini selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, dituliskan untuk dia pahala sholat semalam suntuk. Jadi kalau Anda tinggalkan witir bersama imam demi bisa tahajud, kemudian nanti witir di akhir, ya secara sah saja, boleh-boleh aja. Tapi sayang, Anda sholat tahajud banyak-banyak kan gak nyampe semalam suntuk juga. Sedangkan kalau Anda witir bersama imam sampai imamnya selesai, maka di sini Anda sholat semalam suntuk pahalanya. Nah, sekarang witir ini berapa rakaat? Ini berapa menit lagi ya, Dan? Nah, sebentar lagi ya. Witir ini kan yang penting ganjil. Nah, kalau yang banyak diamalkan sama kita di sini kan 3 rakaat ya. Pertanyaannya Bapak ini, 3 rakaat ini langsung disambung atau 2-1? Ya. Nah, yang saya perhatikan ya dari hadis-hadisnya Nabi SAW dan dari fatwa para ulama seperti Syekh bin Baz dan semacamnya, semuanya sepakat dua-duanya boleh. Mau 3 langsung atau 2-1, ini dua-duanya boleh, jangan ribut. Yang tidak boleh mana? Gak sholat pun boleh, karena ini sunnah. Mana yang gak boleh? Yang gak witir pun itu dia sunnah. Yang gak boleh adalah sholat witir seperti sholat maghrib. Tasyahud awalnya ada 2 rakaat, kemudian tasyahud awal tapi nggak salam, kemudian berdiri 10 rakaat ketiga. Ini nggak boleh. Nggak boleh witir itu dijadikan seperti sholat maghrib, tidak boleh. Jadi Anda mau sholat witir 3 langsung tanpa tasyahud di akhir kemudian salam, atau Anda mau 2 salam kemudian 1, itu pun juga tidak masalah. Tapi yang saya perhatikan dari fatwa para ulama, yang lebih baik, yang lebih afdol witir itu 2-1. 2 dan 1. Kenapa? Kalau Anda sholat witir sebagai imam ini ya, kalau sebagai imam ya, 2-1. Ketika Anda sholat yang 1 rakaat,
Anda memberikan kesempatan kepada makmum yang mau witir di akhir malam, dia nanti tinggal bangun tambah 1 rakaat, dia nggak jadi witir itu. Tapi dia tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Paham tidak? Jadi saya di sini imam. Saya sholat witir 2-1. Sekarang saya sholat 1 rakaat nih. Tadi sudah 2, sekarang saya sholat 1 rakaat. Anda di sini, Anda ingin sholat tahajud lagi nanti. Dan Anda ingin supaya witir ini di akhir malam, di penutup sholat tahajud nanti. Tapi Anda juga nggak mau kehilangan sholat bersama imam semalam suntuk. Bagaimana solusinya? Nah, kalau imamnya dia sholat 1 rakaat, Anda ikut sholat 1 rakaat kan? Ketika imamnya salam, Anda berdiri tambah 1, Anda sholat 2 rakaat. Niatnya Anda belum witir. Karena Anda masih mau witir nanti di akhir malam. Dan yang seperti ini adalah sah, bahkan ini cara terbaik agar Anda dapat pahala sholat bersama imam sampai akhir. Anda bisa tahajud lagi dan Anda tetap witir di akhir malam. Tapi ini hanya berlaku kalau imamnya sholat witir 2-1. Anda masih bisa nambah 1 rakaat lagi jadi 2 rakaat. Yang jadi masalah kalau witirnya 3 berturut-turut langsung, Anda nggak bisa nambah 1 lagi, karena kalau nanti nambah 1 lagi jadi berapa? 4. Dan tadi kita katakan sholatul laili matna, sholat malam itu 2. Boleh tanya lagi, Pak? Kenapa? Boleh tanya lagi. Ya silakan, Pak. Atau gini aja, kita azan dulu ya. Azan dulu, silakan azan dulu. Unlimited pula. Ini kan aku Mohon disimak adanya ya. Kita simak dan kita jawab adanya.
Bismillah, kita buat kesepakatan dulu ya. Ini karena di sini ada jemaah tetap dari Mushola Al-Furqon, nggak mungkin kita panjang-panjang. Jadi mungkin nanti 10 menit setelah ini kita langsung iqomah. Akan tapi di sini ini ada beberapa materi belum disampaikan dan saya yakin juga mungkin sebagian jemaah di sini ingin bertanya. Jadi saya lanjutkan hingga nanti waktu iqomah. Setelah sholat Isya, saya akan lanjutkan materi. Yang mau pulang monggo silakan. Yang mau lanjut menyimak, alhamdulillah, itu kebaikan. Yang mau tanya jawab, insya Allah saya layani. Sampai jam berapa? Sampai intinya sampai seberes sepuasnya bapak-bapak mau nanya lah. Ya. Nah, ini sekarang saya mau layani pertanyaan bapak dulu atau lanjut materi dulu nih? Lanjut materi dulu. Lanjut dulu, oke. Penasaran saya ini. Maaf ya, selama ini saya puasa itu. Lah kok gak jadi nanya? Katanya lanjut. Ya. Katanya lanjut kok jadi nanya? Saya nanya Curhat dulu, curhat dulu. Saya selama ini awal puasa itu mengikuti organisasi tertentu ya. Jangan nyebut organisasi lah. Nah, saya dengar kemarin malam Kamis di Musawir itu katanya yang lebih bagus itu lihat hilal. Jadi saya bingung selama ini puasa saya benar apa enggak gitu loh. Di awal puasanya itu karena akhirnya saya tuh ya mana yang puasa belakangan, mana yang lebaran duluan. Akhirnya gitu loh tak gitu. Ini sebenarnya di apa namanya di playlistnya materi saya nggak ada masalah tentang ru'yat dan hisab ya. Tapi karena memang ini sepertinya banyak juga, apalagi kita hidup di lingkungan seperti ini, mungkin saya perlu jelaskan ya. Pertama, kita berorganisasi, pada asalnya berorganisasi itu boleh. Tapi ketika kita membangun loyalitas kita di atas organisasi, kalau organisasi bilang A, kita ikut A, dia bilang B, kita ikut B, salah, benar, pokoknya kita ikut organisasi. Yang seperti ini termasuk perbuatan jahiliyah. Jadi saya jangan tunjuk-tunjuk jangan tunjuk-tunjuk, nanti saya disalahin. Tapi intinya di sini masalah berorganisasi, aslinya orang berorganisasi untuk ta'awun, untuk tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan, itu suatu hal yang bagus. Tapi ketika seorang membangun loyalitasnya atas dasar organisasi, apapun yang difatwakan sama organisasinya itu benar, selalu dianggap benar. Nah, di sini inilah perbuatan jahiliyah. Kenapa? Jangankan organisasi ya, madhab aja, madhab fikih yang mana mereka itu para ulama, nggak boleh kita itu taklid buta kepada mereka, apalagi organisasi. Nah, sekarang masalah ru'yat dan masalah hisab, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengatakan dari sejak 14 abad yang lalu, beliau mengatakan dalam hadits yang sahih, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub. Kita ini adalah kaum yang ummi. Apa itu ummi? La naktubu wa la nahsub. Tidak menggunakan hisab. Bukan karena umat Muhammad SAW nggak bisa ngitung. Nabi kita SAW itu tahu di umatnya itu ada yang ahli hisab, ada yang ahli tulis. Tapi beliau mengatakan kita ini ummatun ummiyah, umat yang tidak menggunakan hisab. Jadi dalam masalah masuknya bulan, kata Nabi kita SAW dalam lengkapnya hadis ini ya, dalam lengkapnya hadis ini beliau mengatakan asyahruha kada wa hakada wa hakada. Jadi beliau katakan dengan dua tangannya, asyahruha kada wa hakada wa hakada. Bulan itu tuh 3 kali 10 jari, artinya 30 hari. Wasyahruha kada wa hakada wa hakada. Dan bulan itu tuh 2 kali 10 jari, 1 kali 9 jari, artinya
29 hari. Ini Nabi kita SAW menunjukkan dengan tangannya untuk memberi syarat bahwasanya umat kita ini itu tuh umat dalam masalah masuk dan keluarnya bulan tidak menggunakan hisab. Saya garis bawahi ya, hadis ini bercerita membahas tentang masuk dan keluarnya bulan. Bahwasanya umat Muhammad SAW dalam masalah masuk dan keluarnya bulan itu tidak menggunakan hisab. Wah, tapi kan waktu sholat pakai hisab. Kita kan nggak ada yang mau sholat lihat dulu matahari. Saya katakan apa? Ini hadis ini bercerita tentang masalah masuk dan keluarnya bulan. Kalau masuk keluarnya waktu sholat itu perkaranya lebih luas. Dan di hadis lain yang seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Bangun Subarkah kemarin itu bagus. Beliau katakan sumu liruyati wa aftiru liruyati. Berpuasalah ketika melihatnya dan berbukalah ketika melihatnya. Melihatnya ini apa? Hilal. Fa in humma alaikum, kalau seandainya kalian terhalangi awan, fa akmilul iddata salasin, maka sempurnakanlah 30 hari. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi ketika tertutup awan, Nabi kita SAW tidak memerintahkan untuk melihat hisab, enggak. Tapi beliau perintahkan apa? Sempurnakan 30 hari. Kemudian juga yang penting untuk dijelaskan, para ulama salaf, ulama kita itu menyebutkan dalam kitab-kitab akidah. Ini kitab akidah ya. Jadi bukan pembahasan fikih saja, tapi pembahasan akidah juga. Bahwasanya Jumat, jamaah dan hari raya itu adalah hak pemerintah. Karena kalau seandainya tidak ada campur tangan pemerintah, nggak akan ada persatuan. Sedangkan Jumat, jamaah, dan hari raya itu Allah syariatkan supaya apa? Supaya kaum muslimin bersatu, supaya ada persatuan. Jadi kalau nggak ada campur tangan pemerintah, setiap orang melihat hilalnya sendiri, oh ini udah kelihatan, oh belum, nggak akan ada persatuan. Makanya nggak bisa kalau dikatakan, oh pemerintah nggak usah ikut campur masalah hilal ini, kita ormas sudah punya alat sendiri kok. Enggak, ini wewenang pemerintah. Dan ini kata Nabi kita SAW, al-fitru yaumu yuftirun nas, al-fitru yaumu yuftirun nas. Hari raya Idul Fitri itu adalah hari ketika manusia serempak berbuka puasa. Bukan sendiri-sendiri, bukan hanya sekedar organisasinya saja. Ini saya kira sudah bisa menjawab ya. Dan ini sebenarnya sangat memakan waktu. Materi saya belum habis, pertanyaannya juga belum. Tapi nggak apa-apa lah, ini bonus buat Bapak ya. Buat Bapak ya. Kita sholat dulu, kita iqamah, nanti selanjutnya kita lanjutkan materi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.